Ya, silakan Rian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya dengan tema Candi Muara Takus. Baiklah, di sini ada faktor-faktor non-fisik. Yang pertama itu ada sejarah, kedua geografi, ketiga geologi, keempat iklim, kelima religi, keenam sosial, ketujuh politik dan pemerintahan, dan kedelapan ekonomi. Untuk yang pertama ini sejarah. Jadi sejarah Candi Muara Takus ini dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya, yakni antara abad keempat hingga 11 Masehi. Jadi Candi Muara Takus ini adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Sokoto, Kabupaten Kempal, Riau. Di dalam kompleks candi ini terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahliga Stupai, dan Palangka. Candi ini juga merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Bangunan candi ini juga terdapat yoni dan lingga sebagai simbol dan jenis kelamin. Untuk bisa dilihat di sini ada Candi Tuo, Candi Palangka, Candi Bungsu, dan Candi Maligai. Untuk geografisnya, batas-batas wilayah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. Untuk sebelah utaranya bersebelahan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Untuk di sebelah selatannya bersebelahan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk di sebelah timur berhadapan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Palalawan. Untuk di sebelah baratnya berhadapan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk geologinya itu bahan-bahan dibuatnya itu candi terbuat dari jenis batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Di mana batu pasir ini merupakan batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya. Kemudian batuan sungai ini merupakan batuan sedimen yang dimana merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Kemudian batu bata ini merupakan jenis batu bata merah. Pada iklim, untuk iklimnya seperti yang kita ketahui di Indonesia itu beriklim tropis lembab. Religi, untuk religi di sana itu ada agama Hindu Buddha. Untuk sosialnya, pembagian golongan masyarakatnya itu yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, di mana dapat kita ketahui ini kasta Brahmana ini adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggi, pandita, dan rohanian. Selain itu, disandang sebagai para guru dan cendekiawan. Untuk selanjutnya, kasta Ksatria terdiri dari anggota militer, bangsawan, kepala, dan anggota lembaga pemerintahan. Untuk kasta Waisya, yaitu orang yang telah memiliki bisnis dan harta benda sendiri dari hasil pekerjaannya seperti petani, nelayan, pedagang, seniman, wirausaha, pemilik lahan, dan lain-lain. Terus untuk kasta Sudra ini pelayan bagi ketiga kasta di atasnya, umumnya bekerja sebagai buruh dan pelayan. Kasta ini juga merupakan yang paling banyak terdapat di Bali, hampir 90% dari jumlah penduduknya warga Bali. Untuk politik dan pemerintahan, sistem pemerintahan di Sriwijaya itu berbentuk kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaannya itu didasarkan pada garis keturunan. Untuk ekonominya, di situ hanya mengandalkan perdagangan dan hasil laut. Selanjutnya untuk faktor-faktor fisik.
Yang pertama itu ada lokasi dan tapak, yang kedua ada denah, yang ketiga ada tampak, empat potongan, yang kelima ada elemen-elemen terbaik, yang keenam contoh bangunan yang mewakili, ketujuh tokoh arsitek, kedelapan aplikasi kekinian yang relevan. Untuk yang pertama itu lokasi dan tapak. Jadi candi ini juga terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Sikoto, Kabupaten Kampar Riau. Untuk dananya bisa dilihat pada huruf A ini adalah gerbang masuk kawasan. Kemudian untuk B ini adalah pagar batu keliling, dan C ini candi tua. Kemudian D ini adalah candi bungsu. Kemudian pada E ini adalah candi Mahligai Stupa. Dan F ini adalah candi Palangka. Kemudian G ini adalah bangunan. Kemudian H juga adalah bangunan. Mungkin kita lanjut pada tampak. Ini adalah candi Palangka. Kemudian pada tampaknya ini selanjutnya untuk ini juga. Untuk ini adalah tampak dari atasnya. Jadi untuk potongannya jadi bagian bawah candi ini melambangkan kehidupan dunia panah. Kemudian untuk bagian yang di tengah ini melambangkan tahap pembersihan dari tahap sebelumnya. Ini. Kemudian yang di atas ini atau kepala, dia ini melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Kemudian ini bisa dilihat pada bangunan yang mewakili. Di sini ada Candi Berahu. Sangat mirip bila dilihat dari bentuknya. Kemudian untuk arsitek di sini ada Raja Baladewa Putra, adalah raja pada masa kerajaan Sriwijaya di masa itu. Kemudian aplikasi yang kekiniannya bisa dilihat pada Masjid 99 Kubah Makassar dan Candi Tua ini. Sangat mirip dilihat. Apalagi pada bagian stupa-stupanya ini. Mungkin untuk selanjutnya Menara Petronas Malaysia dengan Candi Maliga ini. Mungkin agak mirip ininya pada atasnya ini. Untuk yang selanjutnya Candi Bungsu dan Masjid Naromi yang berada di Yogyakarta. Di mana bila dilihat dari segi bentuknya sangat mirip. Mungkin ada sedikit video yang bisa dilihat di sekitaran Candi Muara Takus.
Baik, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana candimu? Candi Muara Takus. Ini Pak. Oke, seperti rekan-rekanmu yang lain, Rian, Iya Pak. Bapak pengen tahu pemahamannya Rian terkait teorinya Srebrenica-Fletcher. Ya baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti penjelasan dari Om Srebrenica-Fletcher tentang pohon arsitektur, di mana dia mengatakan bahwa sebagaimana halnya pohon yang dapat berkembang subur, diperlukan adanya beberapa unsur-unsur kelengkapannya, misalnya akar, batang, dan daun. Demikian juga perkembangan arsitektur dapat berkembang bila faktor yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai akar, terdiri dari unsur-unsur geografi, iklim, religi, sosial, dan sejarah. Kemudian unsur non fisik inilah yang membangun unsur fisik itu sendiri. Seperti sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik, pemerintahan, dan ekonomi. Mungkin itu saja, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Unsur-unsur non-fisik tersebut yang mempengaruhi Candi Suku apa saja? Mungkin, Pak, semacam geologinya, Pak. Karena Ya, gimana geologinya? di mana di situ dia menggunakan batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Di mana batu pasir itu merupakan batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral yang berukuran pasir atau butir-butir batuan yang berasal dari pecahan batuan-batuan, Pak. Kemudian pada religinya juga, Pak, Hindu Buddha, di mana karena faktor religi ini dapat terbangun sebuah stupa-stupa, Pak. Kemudian pada faktor sosialnya juga, di mana golongan-golongan ini sangat penting juga. Kemudian pada politiknya juga, di mana di sana Tidak, itu, maksudnya Bapak Rian, maksudnya Bapak. Pak, Dari faktor-faktor itu, apa konsekuensinya terhadap bangunan Candi Muara Takus tersebut? Coba. Misalnya tadi status sosial, apa ya pengaruhnya ke bangunannya? ya mungkin dari anunya tadi, Pak, dari Yang Rian ketahui saja apa sih itu? Tadi kan geologi, yang kedua apa? dari religinya, Pak, Nah, religinya kenapa? Mana bangunan tak? di mana Bangunan tak mana? Nah, sekarang apa hubungannya religi dengan bangunan tak? karena adanya religi ini dapat terbentuk suatu stupa-stupa, Pak. Stupa-stupa pada candi ini, Pak. Iya, apa itu? Religinya itu apa? Agama, Terus Pak, agama Hindu, agamanya, Pak. iya, kenapa bisa terbentuk stupa itu?
Menurutnya Rian. Kalau susah dijawab, cari lagi faktor non fisik lain yang bisa kamu jawab. Apa? Baik, Pak. Ayo Rian, cepat, ini pertanyaan yang sama Rian dari rekan-rekanmu yang lain. Masa kamu udah bisa jawab? Ya, Pak. Jadi terbentuknya candi itu juga tidak lupa dari perdagangan dan hasil laut. Bagaimana? Apa hasilnya pada bentuk bangunannya? Mana bentuk bangunannya? Nah, apa hubungannya ini? Ya, Pak, Perdagangan karena dan hasil laut. pada sebagian batu-batu itu, Pak, diambil juga ada sebagian dari laut, Pak. Batu batanya dari laut ya? Batuannya, Pak, batu sedimennya itu, Pak. Laut atau sungai? Ada sungai nggak? Ada jejak-jejak sungai nggak yang melintas di situ? Ada juga, Pak, di belakangnya. Ya itu berarti Di, sungai kali, bukan laut. oh ya, Pak. Oke, apa lagi? Oke, Kemudian, Pak, pada apa? iklimnya juga, Ya gimana iklim? di mana pada iklim ini juga mempengaruhi suatu bangunan, Ya, Pak. mana bangunan tak? Muara takusnya mana? Nah, sekarang apa pengaruhnya menurutmu? Karena kita di sini iklimnya tropis lembab, mungkin ini ya, Pak, di bangunan pada candinya ini tidak mudah, Pak, tidak mudah lapuk atau hancur. Oke, atau mungkin apa ya? eh Beratap awan, jadi Iya, Pak, karena eh mereka di luar bangunan ya. ya, Pak, karena panas juga itu mempengaruhi ini, Pak, dindingnya. Bukan, mereka bersembahyang di luar bangunan kali ya. Iya, Makanya Pak, begini ya. kalau untuk tempat beribadahnya, Pak, di luar, Pak. Iya, karena iklimnya hangat kita. Iya, Pak. Nah, sehingga terbuka itu di yoni-yoninya kali ya, bisa di situ kali ya, atau gimana. Iya, Pak. Hmm. Sini, Pak. Oke, lanjut apa lagi? Satu lagi. Oh, sudah tiga ya? Oke, lanjut. Bapak mau tanya prinsip-prinsip materi teladan dari India pada bangunan tak apa? Pemahaman tak gimana? Tentang itu Yoni dan Lingga, Pak. Tentang apa? Yoni dan Lingga. Ya boleh apa? Sebutkan tiga. Kan banyak itu kemarin kita belajar teladan dari India. Coba. Gimana pada lingganya itu, Pak, ini, Pak. Untuk pada Yoninya ini, Pak. Mana yoninya? Mana? Ini, Pak. Yoni itu loh, podiumnya itu loh. Itu podiumnya itu. Itu menara. Yang kamu tuh itu menara, lingga. Ini tempatnya itu. Alasnya itu. Ya apa Baik. lagi? Ah, Rian. Apalagi Rian? Banyaknya Rian.
1, 2, 3. Kemarin kita sudah bahas. Untuk Maya juga Pak. Ada prinsip-prinsip wastu Purusa Mandala, ada aduh banyak sekali, Rian. Ah, kamu ini. Oke, Rian, sebutkan mana denahmu. Oke, coba interpretasikan ya ke Bapak ciri-ciri denahmu 3 poin aja. Memiliki bentuk yang berbeda-beda Pak dari setiap candi ini. Ya, bentuknya apa, Rian? Spesifik, Pak, coba spesifik. bentuknya kotak. Kemudian di bagian pintu masuknya itu berbentuk kotak lagi Pak. Kemudian pada bagian sudut ini dengan sudut ini, bangunan C, dia itu simetris Pak. Ya, satu lagi apa? Dikelilingi oleh pagar Pak. Oke, lanjut. Mana tampakmu? Nah, tampaknya nih. Atau bangunan yang lain, mana bangunan yang lain? Slide 25. Yang ini. Interpretasikan ciri-ciri bentuknya, bentuk secara visual ini. 3 poin aja. Atau kamu bisa kaitkan dengan materi teladan dari India, silakan. Mungkin Pak memiliki bentuk pada di sekelilingnya yang sama Pak. Seperti ini Pak. Ya oke, prinsip-prinsip repetisi apalagi. Kemudian pada Oke, Rian, mana potongannya? Nah, sebutkan ciri-ciri potongannya, 2 poin saja. ciri-ciri potongannya Pak terdiri dari Kamadhatu, Upadatu, dan Arupadhatu Pak. Oke, bagus. Satu lagi. Ya, jadi di mana pada bagian bawahnya ini Pak melambangkan kehidupan dunia panah, di mana kemudian yang keduanya itu melambangkan tahap pembersihan dari sebelumnya ini dari dunia panah Pak menuju ke tahap pembersihan. Kemudian yang ketiga ini melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan dari bawah sini Pak. Oke. Mana aplikasi kekinian yang relevanmu? Apanya yang mirip ini? Candi Tua dengan Masjid Kuba. Ini Pak pada bagian
pada bagian Siluetnya lingkarannya. ya. Iya, Ya, Pak, lingkarannya. siluetnya. Ya, oke, lanjut. Apanya yang mirip lagi nih selain 31? Apanya yang mirip? Bentuknya, Pak. Bentuk runcingnya ini, Pak. Ya, Bentuk oke, menaranya lanjut. Apanya yang mirip ini? pada bagian Pak, pada bagian sudut-sudutnya kotak, Pak. Ya, oke. Nah, di materi Candi Muara Takus ini, bagaimana ke depannya kamu terhadap mata kuliah perancangan? Bapak pengen tahu. Mungkin Pak saya dapat mengembangkan lebih baik lagi tentang candi ini, Pak. Bagaimana juga caranya saya mengadaptasi dari bentuk-bentuk candi ini, Pak. Oke, bagus. Penutup, Rian, apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Rian, suaramu. Menurut Pak, saya sangat baik, Pak, di mana banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dalam mata kuliah ini. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja, tetapi juga tentang kehidupan di luar kampus. Contohnya seperti bagaimana kita ini sebagai jati diri bangsa dapat mengadaptasi potensi-potensi di lokal kita ke bangunan-bangunan yang modern, Pak. Oke, itu saja. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah Rian telah melaksanakan tugas final dengan bagus sekali. Kalau dari Bapak, PowerPoint tak bagus, ya sistematis, terstruktur, penjelasanmu juga bagus, ya. Ya, Pak. Mohon maaf kalau Kedepannya Rian lebih tekun lagi belajarnya, amin, Pak. ya. Tingkatkan kapasitas berarsitekturnya Rian, mungkin dengan Ya, Pak. menekuni CAD, SketchUp, BIM, ya, Ya, sehingga Pak. meningkat lagi. Ya, Pak. Ini kan mau libur, ya. Isi liburmu dengan hal-hal yang produktif, ya. Jangan buang-buang waktu. Misalnya itu tadi kursus CAD, SketchUp, Baik, Pak. bikin video animasi, BIM, ya, sehingga itu meningkatkan lagi kemampuan arsitekturmu, ya. Bisa belajar RAB, ya. Bisa Rian, ya. Ya, bisa, Pak. Ya, isi hari-harimu dengan hal-hal yang produktif. Jangan buang-buang waktu. Ya, Pak. Oke, dari Bapak itu saja. Terima kasih banyak, Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan di stop screen karena Herman mau presentasi. Mungkin Pak bisa